Dalam catatan sejarah, teori atom termasuk salah satu teori tertua yang muncul dan ditemukan di dunia. Teori ini kemudian dikembangkan menjadi lebih kompleks dan menjadi salah satu dasar pengetahuan yang cukup penting terutama dalam sains. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakni Demokritus. Demokritus merupakan tokoh ulung terkait teori atom. Dia merupakan seseorang yang pertama kali menemukan teori ini pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam hal ini, Demokritus mengemukakan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi beberapa atau banyak bagian yang sangat kecil. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa-massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Dalam hal ini, perbaikan terkait teori atom yang dikemukakan oleh Dalton adalah dengan penemuan elektron oleh Thomson pada tahun 1897. Dalam hal ini, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Perkembangan selanjutnya terkait teori atom adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut kemudian dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Nama dari eksperimen tersebut merupakan murid dari Rutherford. Pada waktu itu, ia bersama kedua muridnya tersebut melakukan percobaan dengan menembakkan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa sendiri merupakan partikel yang memiliki muatan positif, bergerak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, sinar alfa yang ada dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, di mana atom merupakan sebuah bola pejal yang bermuatan positif dan jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan dan dibelokkan. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Sekitar tahun 1913, seorang pakar fisika yang dari Denmark, yaitu Bohr, melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum atom hidrogen. Eksperimen yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan capaian dalam teori atom Rutherford yang sudah muncul sebelumnya. Eksperimen ini berhasil menggambarkan keadaan elektron. Penjelasan yang diberikan oleh Bohr mengenai atom hidrogen adalah gabungan dari teori klasik yang berasal dari teori atom Rutherford dan teori kuantum yang dijelaskan oleh Planck. Tahun 1924. Dalam hal ini ada tokoh Prancis bernama Louis de Broglie yang menyempurnakan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Ia menjelaskan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, namun juga bersifat gelombang. Pendapat ini kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin dan Werner dan melahirkan teori atom modern. Teori ini disebut dengan nama teori atom mekanika kuantum. Dasar dari teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi ini bersifat layaknya sebuah gelombang. Hingga saat ini, teori ini merupakan teori